morning everybody, how are you today? Nah, pada pertemuan pertama ini materi kelas 8 adalah mengenal negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran materi ASEAN, harapan Miss peserta didik dapat menjelaskan pengertian ASEAN. Peserta didik dapat menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Apa sih itu ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara, di mana ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ada 5 pelopor negara ASEAN, yaitu Indonesia yang diwakilkan Adam Malik, Filipina yang diwakilkan Narciso Ramos, Malaysia yang diwakilkan Tun Abdul Razak, Singapura yang diwakilkan Estra Jeratnam, Thailand yang diwakilkan Sanat Komando. Kini anggota ASEAN ada 10 loh, diantaranya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana sih letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Mari kita perhatikan peta di layar kalian ya. Negara ASEAN apa sih yang terletak paling utara? Negara apa sih yang terletak paling selatan? Negara apa sih yang terletak paling barat? Negara apa sih yang terletak paling timur? Tulis di kolom komentar ya. Masih pada letak geografis negara-negara ASEAN. Ternyata berdasarkan letak geografis negara-negara ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan 2 benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Sekarang mari kita perhatikan posisi samudra dan benua dari Indonesia. Peta Indonesia yang berwarna merah ya. Timur laut dari Indonesia ada samudra apa sih? Samudra Hindia terletak di bagian mananya Indonesia ya? Tenggara dari Indonesia, benua apa sih? Benua Asia terletak di bagian mananya Indonesia ya? Tulis di kolom komentar. Nah, berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri, yaitu ciri pertama, kompak. Kompak adalah berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya adalah negara Kamboja. Ciri kedua, fragmented, berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya negara Indonesia. Ciri yang ketiga, elongated, berbentuk memanjang, contohnya adalah negara Vietnam. Kalian bisa lihat pada peta ya. Ciri yang keempat, protruded, berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya adalah negara Thailand dan negara Myanmar. Mudah dipahami ya. Selanjutnya, letak koordinat ASEAN. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan longitud atau garis bujur suatu daerah pada peta. Berdasarkan garis lintang, negara paling utara adalah Myanmar, negara paling selatan adalah Indonesia. Berdasarkan garis bujur, negara paling barat adalah Myanmar, negara paling timur adalah Indonesia. Maka dari itu, letak koordinat ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan
dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Mudah diingat ya. Selanjutnya mari kita pahami masing-masing negara anggota ASEAN secara umum. Negara yang pertama, Indonesia. Indonesia bernama resmi Indonesia, ibu kotanya Jakarta, pemerintahan berbentuk republik, kepala negara presiden. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh Khatulistiwa. Indonesia dilalui oleh 2 sirkum, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Nama resmi negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Pemerintahan berbentuk kesultanan. Kepala negara Sultan. Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur, sehingga Brunei Darussalam beriklim tropis. Nah, Brunei Darussalam terdiri dari 2 wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat berupa daratan dan wilayah timur berupa rawa. Bisa dipahami ya? Negara ketiga ASEAN, Filipina. Nama resmi Republik Filipina atau Republika de Filipinas. Ibu kotanya Manila. Pemerintahannya berbentuk republik. Badan legislatif disebut Dewan Nasional. Filipina terletak pada 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur, sehingga Filipina memiliki iklim tropis basah. Nah, Filipina merupakan negara kepulauan dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Kita lanjut ke negara keempat ya, Kamboja. Nama resmi Republik Rakyat Kampuchea. Ibu kotanya Phnom Penh. Pemerintahannya berbentuk republik komunis. Kepala negara, presiden atau dewan negara. Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur, sehingga Kamboja memiliki iklim tropis muson. Di wilayah Kamboja bagian tengah terdapat dataran besar bernama Tonle Sap dan bagian tepinya terdapat deretan pegunungan. Negara kelima, Laos. Nama resmi Laos adalah Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kotanya Vientiane. Pemerintahannya berbentuk republik komunis. Kepala negara presiden. Laos terletak pada 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur, sehingga Laos memiliki iklim tropis. Nah, Laos adalah wilayah yang satu-satunya di negara ASEAN yang tidak memiliki laut loh, karena di daerahnya banyak berupa pegunungan dan dataran tinggi. Mudah diingat ya. Negara berikutnya adalah Malaysia. Nama resmi Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Kepala negara yang dipertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah.
Malaysia terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Sehingga Malaysia memiliki iklim tropis. Nah, Malaysia terdiri dari Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Negara selanjutnya, Myanmar. Nama resmi, Piedaung Susoles Tamada Myanmar Naigan atau Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kotanya Yangon, dulunya Ragon. Pemerintahan berbentuk republik. Kepala negara, presiden. Myanmar terletak pada 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Sehingga Myanmar memiliki iklim tropis. Negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Mudah dipahami ya. Selanjutnya, Singapura. Nama resmi, Hichapokung, Republik Singapura, Singapura Kudiarasu, Republic of Singapore. Ibu kotanya Singapura. Pemerintahan berbentuk republik. Kepala negara, presiden. Singapura ini terletak pada 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 27 menit lintang utara dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur, sehingga Singapura memiliki iklim tropis. Luas Singapura 697 km persegi. Keadaan alamnya umumnya relatif datar dan beberapa tempat terdapat perbukitan. Selanjutnya ada Thailand. Nama resmi Muang Thai atau Pratet Thai atau kerajaan, ibu kotanya Bangkok. Pemerintahan berbentuk kerajaan konstitusional. Kepala negaranya Raja Bhumibol Adulyadej. Thailand terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur, sehingga Thailand memiliki iklim tropis. Nah, Thailand topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah. Ada juga dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit loh. Dan negara ASEAN yang terakhir adalah Vietnam. Nama resmi Chong Hoa Sa Hou Chu Vietnam atau Republik Sosialis Vietnam. Ibu kotanya Hanoi. Pemerintahan berbentuk republik komunis. Kepala negara disebut Ketua Dewan Negara. Vietnam terletak pada 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur, sehingga Vietnam memiliki iklim sebelah utara beriklim sedang dan sebelah selatan beriklim tropis atau panas. Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai yang sempit, dan delta Sungai Mekong di sebelah selatan. Nah, demikian materi kita mengenai ASEAN. Sampai di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar ya, atau boleh langsung tanyakan kepada Miss di website sekolah kita. Terima kasih. Bye.